Oke Ki, Yo. terkait ramalan penerawangan Ki Candan sendiri di tahun 2026 seperti apa Ki? Pemirsa, tahun 2026 adalah tahun kuda api, yang dimana tahun kuda api ini memiliki energi yang sangat positif buat kita semua sebenarnya. Namun di sini ada hal yang perlu kita waspadai dan harus hati-hati. Di tahun 2026 ini, yang saya artikan ini tahun penantian, perkembangan, dan pencapaian. Jadi ini ada unsur kehidupan dalam manusia ini, tiga unsur itu memang akan berkolaborasi. Namun di sini ada banyak energi alam, ini energi api ya, ini akan banyak masuk ke pola pikir manusia yang nantinya menjadikan manusia ini jika kuat dalam berpola pikir, dia akan bisa lolos atau akan bisa melewati di tahun 2026. Karena di tahun 2026 ini memang elemen api ini panas, berarti di situ akan lebih banyak orang itu mengalami gesekan. Nah, gesekan itu seperti apa? Gesekan dalam kehidupan, dalam pola pikir. Dalam pola pikir ini lebih orang-orang ini memiliki kekuatan egois. Jadi menaikkan egois daripada dia itu meredam. Jadi walaupun salah itu pengennya benar. Yang benar harus lebih benar dan saling menunjukkan kualitas. Nah, ini akan menjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat. Dan ini menimbulkan dalam kehidupan sosial ini banyak menimbulkan gesekan-gesekan yang muncul itu hal-hal baru yang sehingga menjadi polemik, menjadi pertikaian, menjadi permusuhan. Karena apa? Dengan hal-hal kecil, dengan problem kecil ini akhirnya jadi problem besar. Karena benih-benih yang tadinya kecil dibesar-besarkan, akhirnya jadi besar dan selesainya ini rumit. Nah, ini polemik-polemik di tahun 2026 ini di tengah-tengah masyarakat akan terjadi seperti itu. Ini dan ini terkait dengan penantian dalam bentuk kehidupan sosial ini penantian. Orang ini banyak menanti apa? Kesuksesan, menanti kemakmuran, menanti kejayaan. Dan penantian yang terhambat di tahun 2025 ini, di tahun 2026 ini banyak masyarakat, banyak orang-orang ini menantikan di tahun 2026 itu mencapai keberhasilan yang bagus dan perkembangan. Nah, ada perkembangan. Memang dari segi sistem perekonomian ini ada perkembangan yang bagus dibandingkan di tahun 2025. Tapi perkembangan ini tidak semuanya. Jadi tergantung ada nih ya, kalau sekarang ini lebih saya nilai terkait dengan rumus ya atau primbon. Itu banyak orang tersugesti dengan meyakini dengan adanya yang memiliki beton, memiliki sio atau bintang. Nah, di tahun ini mereka malah justru meyakini hal itu. Wah, bintang saya bagus. Wah, foto saya bagus di tahun 2026. Wah, di tahun 2026 sio saya bagus. Tapi ada di situ yang memicu weton ataupun bintang ataupun sio yang tidak bagus atau kurang baik nasibnya. Jadi ini termasuknya itu memang 50-50. Tapi jika di situ perkembangan, dalam arti perkembangan ekonomi di Indonesia ini akan bagus lah ya, akan ada peningkatan maksudnya. Kalau terbilang bagus, belum dipastikan bagus banget, tapi ini ada daya tarik untuk energi peningkatan. Jadi ada kestabilan di dalam perekonomian Indonesia ini akan baik kayak gitu. Ini perkembangan. Jadi perkembangan pola pikir, perkembangan bisnis, perkembangan usaha ini akan banyak mengalami peningkatan dibandingkan di tahun 2025. Dan pencapaian ya. Pencapaian ini banyak juga orang
mengalami kesuksesan yang spontan, kesuksesan yang tak terduga-duga karena perjuangan dari tahun 2025 yang memang hokinya malah justru di tahun 2026. Tapi perjuangan di tahun 2025 ini hokinya dan keberuntungannya di tahun 2026. Nah, ini pencapaian. Jadi ada bentuk pencapaian, masalah rezeki, masalah usaha, masalah tender, proyek, apapun pencapaiannya di tahun 2026. Dan di sini juga ada simbol alam yang memang saya menggali informasi dari dimensi lain. Yang jelas saya menggali isyarah ya, ini petunjuk alam yang memang muncul di tahun 2025. Ada tanda-tanda apa aja? Nah, ini memang ada tanda aura kuning, aura biru, aura putih. Putih, kuning, biru. Nah, aura putih ini berarti di sini kita tuh harus benar-benar bersih ketika kita dalam melakukan atau memiliki misi tujuan. Kita tuh keniatannya tuh harus bersih dan positif. Itu aura putih berarti kita menetralisir diri. Jadi kita tuh menyucikan diri, menetralisir diri, dan benar-benar kita itu jiwa raganya setulusnya kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada aura kuning. Aura biru dulu ya saya gambarkan. Dan aura biru ini ada bentuk kedamaian, ada bentuk ketenangan, dan ada bentuk ketentraman. Di sini pun tidak semua orang mengalami hal itu. Ini aura sinar biru. Dan aura kuning. Nah, aura kuning ini yang paling bagus, aura kemakmuran, aura kejayaan, aura kesuksesan. Ini sebenarnya lebih banyak di tahun ini ya daripada di tahun 2025. Ini terkait dengan perekonomian atau di dalam kehidupan sosial. Dan untuk elemen api ini memang kita harus hati-hati. Banyak sekali konflik atau gesekan-gesekan orang. Jadi ini saya melihat akan ada orang-orang baru yang nantinya terjerat ya, terutama di dalam lingkup pemerintahan, kartisan, pengusaha. Ini akan terjerat dalam bentuk kebidanan. Nah, ini harus hati-hati, diwaspadai, karena ini akan diwujudkan orang-orang yang tidak jujur, orang-orang yang memiliki keserakahan, keangkaran, murkaan. Ini di tahun 2026 ini akan ada dimunculkan, dan mereka ini akan diketahui oleh masyarakat. Ini harus hati-hati. Konflik juga terkait dengan perkumpulan atau organisasi. Sebenarnya saya melihat ini ada organisasi yang kuat ya, yang memang benar-benar masanya besar. Ini akan mengalami konflik, kesalahpahaman, diadu domba lagi. Nah, karena ada hal yang memang orang itu memiliki kepentingan pribadi, tapi ini mengorbankan banyak orang. Jadi organisasi ini jika nantinya tuh tidak hati-hati atau tidak mudah diprovokasi itu aman. Tapi saya melihat ada unsur api ini yang nantinya akan bergesekan dengan hal itu. Jadi saya melihat gambaran ini akan menjadi perang saudara atau perang organisasi. Ini ada. Ini saya himbaukan, jika di situ ada kehati-hatian dan waspada, dan di situ tidak mengandalkan ego, ini ada keselamatan. Namun jika mereka ini nantinya tidak bisa menetralisir, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, pikiran, hati, atau egois, ya ini akan menjadi keburukan atau kehancuran. Yang jelas akan menjadi peperangan. Dan terkait dengan alam ya, ini bencana. Kalau kita bicara bencana, ini sangat menakutkan gitu ya, menakutkan, mengkhawatirkan. Dan saya sendiri ini sebenarnya sudah ada ya gambaran atau tanda-tanda yang muncul itu melalui perjalanan spiritual saya. Ini ada tanda-tanda alam yang muncul untuk di tahun 2026. Ini terkait dengan elemen tanah, elemen api,
elemen air dan elemen angin. Khususnya elemen tanah. Elemen tanah memang di tahun 2026 ini masih banyak pergerakan, terutama pas tanah longsor. Ya, terus ada pergerakan gempa. Nah, di tanah ini ada unsur gempa. Ini memang yang akan terjadi di bumi Nusantara ini, bahkan merabat ke Asia ya, ataupun ke luar negeri. Ini memang di tahun ini akan banyak bencana-bencana gempa yang akan terjadi. Ini di daerah-daerah yang tadinya aman-aman aja, malah justru spontan ini ada pergerakan gempa. Nah, ini harus hati-hati buat masyarakat Indonesia. Yang jelas di pesisir juga harus hati-hati, di daratan, di pegunungan ya, di daerah yang rumahnya itu dekat-dekat gunung juga harus waspada dan harus siaga lah ya, yang jelas seperti itu. Yang jelas kita harus sedia payung sebelum hujan. Dan unsur yang lebih mendominasi ini gunungnya. Gunung ini saya merasakan ada getaran-getaran energi yang sangat kuat. Ini akan lebih banyak gunung aktif yang di bumi Nusantara ini bermunculan akan mengeluarkan energi ya, asap tebal, terus erupsi, terus energi vulkanik itu akan lebih banyak lagi. Dan ini juga ada gunung-gunung yang akan meletus di tahun ini, di tahun 2026 ini akan ada. Nah, ini suatu bentuk simbol alam yang memang di tahun ini memang seperti itu. Dan elemen air, nah, kalau berbicara elemen air, ini juga di atasnya elemen-elemen yang lain. Ini elemen air ini yang akan malah justru memporak-porandakan dan akan membinasakan, bukan membinasakan ya, dan akan justru banyak menjadi bahaya buat masyarakat Indonesia. Jadi ini bentuk elemen air, ini banjir pasti, banjir bandang itu di daerah-daerah yang memang rawan, apalagi ini harus hati-hati. Banjir bandang, banjir kiriman juga nih harus hati-hati. Januari Februari ini harus hati-hati. Januari Februari ini banyak bencana elemen air. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera masih. Ini energi alam ya, energi semesta. Ini masih kuat di situ. Jadi untuk mendominasi elemen air ini memang energi tersebut ini keterkaitan dengan unsur-unsur daerah-daerah yang memang rawan dan memang di situ sering terjadi. Nah, kalau elemen air ini juga terkait dengan lautan. Nah, lautan di tahun 2020 ini saya merasakan energi besar. Ini bisa terjadi ya badai-badai besar ataupun tsunami ya. Tapi tsunami ini bukan berarti tsunami yang besar. Saya melihat ada lautan ini ya. Tsunami ya. Lautan yang memang mengeluarkan energi ombak besar dan sampai banyak menghantam ke rumah-rumah warga dan ada korban-korban. Ada korban-korban jiwa ini. Ini saya melihat energi memang masih mendominasi Pulau Jawa. Ini lautan ini harus benar-benar masyarakat di daerah-daerah tersebut ini harus mewaspadai dan lebih hati-hati. Oke, dan elemen angin. Angin juga ini akan banyak terjadi ya, April, Mei, Juni juga ini akan banyak ada angin puting beliung, ada angin besar ya yang menghantam ke rumah-rumah warga. Dan ini malah justru di tahun ini banyak juga di perkotaan-perkotaan ini pohon-pohon besar yang akan nanti tumbang. Ini saya melihat seperti itu. Dan angin-angin ini juga banyak menghantam ke rumah-rumah warga dan ada hal penting kayak tempat sakral, tempat penting ini bisa porak-poranda, termasuk
tempat-tempat keramat juga ini karena anginnya itu saya melihat itu angin gede banget gitu, ini menghantam sampai bisa memporak-porandakan tempat-tempat tersebut. Ini tidak tahu ya kenapa energi tersebut ini muncul di perjalanan spiritual saya. Dan ini gambaran-gambaran ini bukan berarti untuk kalian-kalian itu mempercayai, tapi saya melihat informasi ya, dimensi alam gaib ini memang sungguh luar biasa. Namun tergantung diri kita, karena ini simbol-simbol alam yang saya dapatkan, berarti kita itu harus benar-benar hati-hati kayak gitu. Dan unsur berikutnya, unsur kehidupannya terkait dengan kecelakaan. Nah, kalau terbilang ya, kalau kecelakaan yang di darat itu mendominasi. Ini kecelakaan yang sering itu terjadi itu di tahun ini beruntun. Terus di tol di tol ini juga sering banyak memakan korban. Ini di daratan untuk kecelakaan ya. Saya melihat di udara juga akan ada pesawat yang jatuh. Hati-hati di arah Kalimantan, arah Papua. Ini ada pesawat yang memang di situ ada gambaran ini akan ada gangguan. Pesawat jatuh, pesawat yang hilang. Ini di tahun ini ada. Terus untuk laut, untuk air ya, kecelakaan air. Ini juga ada kapal yang tenggelam dan memakan banyak korban. Ini akan terjadi. Terus untuk kecelakaan yang saya lihat ini memang ada yang nantinya itu akan dahsyat banget, yang akan menggemparkan publik. Ini juga di tahun ini ada salah satu artis dan pejabat itu yang akan mengalami kecelakaan yang besar. Ini saya melihat gambaran-gambaran itu, dan ini karena ada aura tangisan ini, tapi banyak banget orang menangis, banyak banget orang sedih, dan saya rasakan ini ada power besar dari orang tersebut, karena orang tersebut ini orang penting dan orang terkenal. Ini banyak yang kehilangan, banyak yang merasa kehilangan, dan banyak tidak percaya. Akhirnya apa? Aura kesedihan, aura tangisan ini kuat banget di tahun ini. Itu dari public figure juga. Public figure, yang jelas itu dari public figure.